What's up guys, welcome back to my YouTube channel again. Balik lagi sama gue, Iksan Zulfikar. Di video kali ini gue akan ngebahas iOS 16.6 setelah 3 hari diupdate. Gimana kondisinya, apakah ada masalah atau performance-nya jadi buruk. Nah, untuk mengetahui tersebut, sepertinya harus nonton video ini. Jadi nggak usah berlama-lama lagi, simak video ini nggak selesai, langsung aja check this out guys. Setelah 3 hari lalu, versi resminya dirilis sama Apple, iOS 16.6, itu udah gue bahas di video sini. Kalian bisa nonton terlebih dahulu video tersebut. Dan sekarang sudah hari ketiga iPhone gue, khususnya iPhone 14 Pro gue, menggunakan iOS 16.6. Dan tentunya ada beberapa tanggapan dari teman-teman followers di Instagram gue. Buat lo semua yang belum follow, silahkan follow dulu Instagram gue dong. Jadi beberapa hari lalu, gue sudah share di story seperti ini untuk menerima tanggapan atau respon dari teman-teman follower Instagram terkait iOS 16.6. Performance-nya, baterainya di semua device iPhone yang mereka gunakan. Nanti kita akan bahas juga itu. Tetapi di awal ini gue akan kasih tahu dari sisi gue terlebih dahulu. Oke, kita akan bahas mulai dari beberapa kejanggalan yang mungkin gue alami. Meskipun gue rasa itu nggak terlalu ngeganggu untuk penggunaan gue ya. Bisa dikatakan itu bug, tapi gue merasa itu bukan bug. Karena sometimes setelah gue coba lagi, itu nggak ada kendala sih, aman-aman aja. Oke, mari kita mulai terkait beberapa isu yang mungkin menurut gua ini terjadi di iPhone 14 Pro gua doang atau di teman-teman juga ngalamin ya. Apa ya tapi ya? Contoh, misalkan low power mode ini gue paling kesel banget. Entah kenapa gue juga masih bingung sih. Ini apakah cuma di gue doang atau gimana ya? Kalau misalkan gue dalam mode low power mode ini memang turun ya. Turun bukan performance-nya sih, seperti kecepatannya lah. Speed-nya tuh seperti agak turun gitu loh kalau saat mode low power mode. Jadi gue memang suka sekali, misalkan gue menggunakan low power mode ini, baterai 20% ke bawah. Cuman itu nggak sering, sometimes aja gitu. Jadi entah kenapa gue masih merasakan itu seperti lemot aja gitu loh. Kayak gua merasakan penurunan performance. Tapi ya meskipun itu tidak menjadi gangguan buat diri gua sendiri, karena kalau kita bicara performance, so far memang sampai saat ini di iPhone 14 Pro gua khususnya baik-baik saja. Nggak cepet panas untuk bagian belakangnya, untuk sosial media, scroll-scroll TikTok gitu sampai tamat, bahkan Instagram juga sama. So far gua nggak ada kendala sama sekali. YouTubean juga gua aman banget. Dan buat teman-teman tolong subscribe kali YouTube gua. Tapi intinya untuk sosial media gue sampai saat ini belum menemukan problem. Baik ini gue menggunakan untuk gue bikin storyline ya, karena gue sering banget menggunakan aplikasi Freeform untuk menggunakan storyline. Dan ini belum refresh nih datanya tuh, masih synchronize with iCloud. Tapi intinya gue sering banget bikin storyline di Freeform ini, khususnya di 14 Pro gue. Dan itu sejauh ini untuk performance yang aman-aman aja. Cuman terkadang yang tadi gue katakan aja, biasanya kalau sedang menggunakan low power mode itu terkadang seperti performance-nya menurun gitu, meskipun nggak menurun banget. Tuh gimana ngasih taunya ya? Intinya ada, bukan kendala juga, ada sedikit penurunan tapi nggak turun-turun banget gitu. Dan untuk notification sampai saat ini so far masih aman aja. Gue suka banget tuh kalau misalkan cepet juga tuh ya, aman ya. Meskipun terkesan seperti ada jeda sedikit ya kalau gue cepetin gini tuh ada jeda dikit tuh ya, tapi gue rasa itu masih baik-baik saja lah ya, aman. Intinya nggak tiba-tiba kosong ya, alias ada notif tapi kosong gitu loh. Makanya gue melihat itu sepertinya bukan kendala, cuman sepertinya itu terjadi di iPhone gue aja kayak gitu. Dan biasanya gue melakukan kalau misalkan ada beberapa bug yang gue alami atau gue rasakan, gue biasa melakukan force restart sama iPhone gue. Force restart itu dengan cara tekan volume atas, volume bawah, dan tekan serta tahan tombol power hingga muncul logo Apple lalu dilepas. Seperti itu. Cara tersebut untuk iPhone yang sudah berface ID kayak gitu ya. Lalu untuk iPhone storage sampai saat ini gue belum ada keluhan sama sekali. Kalau kita cek ke general, lalu ke iPhone storage di sini, ini loadingnya nggak gue cut ya. Jadi biarkan aja loading, apakah lama ataukah cepet. Nah, cukup cepet ya loadingnya. Tapi sampai saat ini gue tidak mengalami keluhan untuk iPhone storage, aman aja. Dan sistem datanya juga masih aman-aman aja ya, 15,81 GB. So far baik-baik aja sih untuk iPhone storage. Lalu selanjutnya untuk performance, seperti tadi udah gue katakan di awal, untuk performance sejauh ini gue aman-aman aja. Untuk sosial media, pekerjaan gue lakukan di sini. Tetapi kalau untuk main game, gue lebih ke iPhone XR. Memang gue akui. Tapi untuk sosial media, nonton film, nonton YouTube, gue kerjakan lewat iPhone 14 Pro
gue atau gue lakukan di iPhone 14 Pro gue. Sampai detik ini, jujur, ini opini gue sendiri dan yang gue rasakan sebenar-benarnya aman-aman aja sih. Nggak ada kendala panas yang berlebihan, tiba-tiba ngehang atau nge-freeze. Sejauh ini sih aman-aman aja. Face ID aman ya, untuk brightness juga aman, bahkan kamera juga yang isunya ada kendala, tapi ini baik-baik aja, aman-aman aja. So far gue happy aja sih sama 16.6, dan memang seharusnya tidak ada masalah sama iOS 16.6, dan begitu juga dengan iPhone-iPhone yang kalian gunakan, tidak hanya di gua, seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling krusial sekali dan biasa dibicarakan sama teman-teman, yaitu baterai iPhone. Ya, baterai iPhone gue di sini 70% ya. Gue udah merasakan rasanya gimana ya. Dibilang boros nggak boros, dibilang irit nggak irit juga, di tengah-tengah lah. Kadang perspektif boros atau tidak tuh cuman perasaan kita aja. Kayak gitu sih kalau opini gue ya. Di sini lu bisa lihat baterai gue 70%, dan sebenarnya tadi habis gue charger, kalau kita cek ke setting untuk mengetahui aktivitas baterai gue, kita cek aja langsung baterai. Ya, kalian bisa lihat sendiri di sini pemakaian gue cukup lama sekali tuh ya. Ini sebelumnya udah menggunakan iOS 16.6 sampai merah banget, sampai habis banget, lalu baru di charger. Tadi last charger di 96% dicabutnya, dan ada notifikasi charging was on hold due to iPhone temperature. Bener banget, karena tadi pada saat di charger iPhone gue terlalu panas banget suhunya, tapi namanya di charger pasti akan meningkat suhunya. Dan kalian bisa lihat screen on time gue aman di 5 jam. Lu bisa lihat sosial media gue, TikTok, Instagram ya, music, semuanya bener-bener dilibas. Tapi ya, untuk sosial media gue rasa sih baik-baik aja gitu. Dan sekarang kita bahas ke battery health. Nah, battery health gue masih aman, alhamdulillahnya. Masih di 90%, masih baik-baik saja. Jadi ya, buat teman-teman yang tiba-tiba battery health-nya turun atau bagaimana ya, tenang, jangan khawatir, karena memang battery health itu pasti akan turun. Jadi santai aja lah ya, nggak usah kita terlalu pusingkan lah untuk battery health. Oke, untuk baterai sejauh ini gue belum ada keluhan. Lu bisa lihat sendiri activity baterai gue, penggunaannya nih ya, screen on time-nya juga gimana, lu bisa lihat sendiri. So far gue belum ada keluhan ya. Jadi ya, biasanya 70% ini baterai sampai besok siang baru gue charger lagi. Biasanya sih seperti itu. Ritme baterai gue habis tuh seperti itu. Jadi gue happy banget sebenarnya dengan adanya update iOS 16.6. Gue merasa update kali ini membuat performance jadi lebih baik dan baterai juga jadi lebih baik daripada iOS 16.5.1 seperti itu. Tapi ya, gue berharap itu juga terjadi dengan iPhone teman-teman semua, nggak cuma di iPhone gue doang gitu. Oke, kita sekarang bahas terkait seperti di awal gue katakan, respon dari teman-teman di Instagram. Jadi sebelumnya tuh gue menanyakan seperti ini ya di Instagram gue, kayak gitu, dan responnya cukup banyak banget. Nah, kayak gini, responnya itu lumayan lah ya, lumayan rame yang menanggapi teman-teman nih. Di sini kita mungkin mulai dari paling bawah kali ya. Ya, di sini ada akun It's Densu atau ITS Densu. Di sini dia bilang iPhone 14 Pro gue nggak panas pas di charger, kalau sebelumnya panas dan boros. Ini sih enggak ya. Ya, bener banget Bro Densu, thank you udah kasih informasi. Sama dengan halnya gue, iPhone 14 Pro sejauh ini so far baik-baik aja. Lalu di sini adanya Willianto SP ya. Aman bang, iPhone XR iBox. Oke, nice. Thank you William. Lalu di sini adanya Rico NRHKM _ iPhone 11 Pro Max SIM 1 on, SIM no service. Iya, berarti emailnya nggak terdaftar kali ya. Karena kalau email terdaftar harusnya aman-aman aja. Seperti 14 Pro gue ini, emailnya aman-aman aja karena sudah terdaftar, dan satunya eSIM, satunya SIM card, seperti itu. Lalu di sini Cindy Henderayani, aman aja bang iPhone 11, sedikit cepat panas ya. Kayaknya mungkin perasaan aja kali ya. Lalu selanjutnya adanya Andreasra _ adem ayam pokoknya, tapi dia tidak menyebutkan iPhone-nya apa. Lalu di sini Andika _Caya _ N, aman sampai sekarang nggak ketemu bug, baterai juga irit iPhone 13 Pro. Oke, thank you Andika udah kasih informasi. Jadi buat teman-teman yang pengguna iPhone 13 Pro harusnya sama ya merasakannya. Lalu di sini adanya Junior Fami _10, pakai iPhone 13 saat ini awet banget baterainya bang. Wih, mantap. Ya, gue happy nih kalau teman-teman semuanya baik-baik aja ya iPhone-nya. Lalu selanjutnya ada Kuroy _Rian 90, aman, baterai lebih awet dan adem iPhone 14 Pro di iOS 16.6 bakal netep dah kayaknya. Baterai health masih 100. Ini lo ngomong baterai health maksudnya mau pamer nih, baterai health gue udah 90%. Tapi thank you Kuroy _Rian 90 sudah ngasih tanggapan. Lalu selanjutnya adanya Naufal Lengha, aman nggak panas kayak iOS sebelumnya yang kalau baterai lo suka panas dan nge-lag banget XR. Oke, thank you Naufal udah kasih informasi. Ya, berdasarkan informasi
informasi dari Noval ini untuk iPhone XR, kalau di iOS 16.5.1 mungkin maksudnya dia suka ngerasa cepet panas dan nge-lag kalau low, tapi sekarang sudah lebih baik kayak gitu. Lalu selanjutnya bang, gue pakai iOS 16.5 cepet bet turunnya baterai health-nya, masa 2 minggu turun 3%. Ini iPhone berapa dan kok 16.5? Padahal harusnya 16.6 cuy. Lalu selanjutnya lebih aduhai kayak janda muda. Woi, waduh ini ngeri banget ini Prit. Terus ada lagi di sini Sabila Day, masih aman aja, nggak panas dan belum panas. Maksudnya belum panas gimana nih? Nggak ngerti nih gue. Dia menggunakan iPhone 14 Pro Max. Tapi thank you udah ngasih tanggapan. Tapi so far kayaknya kebanyakan baik-baik aja ya. Di beberapa iPhone 11, 10R, 10S gitu ya. Dan di iPhone SE 2 nih, Aksan.Taufik. Di iPhone SE 2 panas berkurang, sama baterai lumayan dapet. Screen on time di 6 jam untuk sosial media aja. Baterai health di 76%. Wow, padahal udah 76% tapi masih seawet itu ya. Ya, itu aja mungkin ya. Sepertinya nggak mungkin semuanya gue sebutin karena banyak juga nih durasi, jadinya ntar kayak sinetron ya, kepanjangan, jadi lebih baik. Itu aja mungkin. Dan ya, gue terima kasih untuk teman-teman yang udah ngasih respon, dan yang belum ngasih respon besok-besok tolong kasih respon ya, biar gue tahu infonya. Tapi thank you yang sudah respon di Instagram, dan by the way bisa kali follow Instagram gue cuy. Oke. Ya, intinya dari performance yang gue rasakan gue pribadi sih aman-aman aja. Untuk baterai juga sampai saat ini masih aman di 3 hari pemakaian iOS 16.6 ini. Dan tadi udah gue sebutkan juga dari teman-teman follower di Instagram yang menggunakan iPhone-nya dengan iOS 16.6 juga sepertinya memberikan lebih banyak respon positif ya, alias baik-baik saja iPhone-nya. Dan gue berharap buat teman-teman semua di iPhone-iPhone yang lain harusnya baik-baik saja. Oke? Jadi mungkin segitu aja video gue kali ini. Semoga sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, grup TikTok, grup apapun, kalian share aja sebanyak-banyaknya. Dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.